رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini Allah menyatakan, sungguh jika seseorang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Para santri dan alumni, mari kita pahami konsep bersyukur sebagai penopang keimanan. Karena kita di dalam melaksanakan segala amal ibadah, maka amal ibadah tersebut haruslah integral dan terikat dengan sikap lahir maupun batin kita di dalam konteks penghambaan kepada Allah. Barangkali secara formal kita akan gampang memperoleh predikat kesalehan dengan cukup menjalankan kewajiban syariat, rukun-rukun agama seperti sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Namun bangunan formal penghambaan kita kepada Allah ini haruslah ditopang dengan materi yang kokoh, dengan materi yang kuat di dalam. Jadi penghambaan kita kepada Allah harus didukung oleh materi bangunan yang baik, sehingga struktur bangunan penghambaan kita ini tidak rapuh dan tidak mudah runtuh. Penghambaan kepada Allah ini haruslah ditopang dengan sikap laku lahir batin kita yang suportif, yang memancarkan kebaikan. Jadi menghamba ini artinya menyebarkan kebaikan. Karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah di sini menuntut kebaikan di dalam segala peri kehidupan kita. Allah di sini mengobligasikan kepada kita untuk meletakkan al-ihsan di dalam setiap laku amal kita. Maka misalnya sebagai contoh, bagi seorang yang beriman itu tidak cukup sekedar yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di dalam beriman itu harus ada sisi ihsan di dalamnya. Di dalam beriman itu harus falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Di dalam beriman kita harus juga menghormati yang lain, menghormati tetangga, menghormati tamu, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Jadi iman dan penghambaan ini harus didukung oleh sikap iman kita kepada kemanusiaan. Yaitu caranya adalah dengan menyebarkan kebaikan. Maka para santri dan alumni sekalian, di antara sikap mental yang menopang bangunan penghambaan kita kepada Allah ini, yang mana mampu menguatkan relasi produktif kita kepada Allah, khususnya di dalam konteks ta'abbud. Sikap mental ini adalah sikap mental bersyukur. Karena bersyukur berarti mendeklarasikan nikmat Allah. Jadi di antara sikap mental yang
mampu untuk menopang bangunan penghambaan kita kepada Allah ini adalah bersyukur. Yang mana bersyukur ini dapat menguatkan relasi produktif kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta dalam konteks ta'abbud. Para santri dan para alumni sekalian, bersyukur ini, la in syakartum ini bukan semata-mata demi la azidannakum. Bersyukur bukan semata-mata demi mengharap imbalan kenikmatan dari Allah. Melainkan bersyukur ini memang untuk menjadi pribadi syakur, pribadi yang penuh syukur. Nah, pribadi syakur ini adalah pribadi dambaan para nabi. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya mengapa beliau melaksanakan ibadah dengan khusyuk, padahal Allah sudah menjamin pengampunan dosa-dosa untuk beliau. Jawaban dari Nabi adalah, afala akun abdan syakura. Jawab Nabi, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi yang dilakukan Nabi di dalam ibadahnya itu semata-mata untuk menjadi pribadi penuh syukur, abdan syakura. Juga di dalam doa para nabi, doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, anugerahilah aku untuk bisa selalu bersyukur, mensyukuri nikmatmu. Ini harapan dari doa Nabi. Juga misalnya Nabi Idris di dalam barokah usianya yang abadi, yang panjang, yang kekal itu. Untuk apa usia panjang Nabi Idris itu? Tidak lain adalah untuk bersyukur. Para santri dan para alumni sekalian, la in syakartum la azidannakum. Jika mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmat. Tetapi perlu diketahui bahwa bersyukur itu sendiri adalah nikmat itu sendiri. Bersyukur itu adalah nikmat itu sendiri. Jadi bersyukur itu adalah nikmat itu sendiri. Bersyukur itu adalah sikap mulia, sifatnya para nabi. Syakiron li'an'umi. Ini sikapnya para nabi, sifatnya para nabi. Karakter para nabi adalah karakter pribadi yang bersyukur. Maka ketika kita bersyukur, alhamdulillah, kita mampu bersyukur, itu adalah nikmat. Karena dengan demikian kita memancarkan sifat-sifat yang telah diwariskan oleh para nabi. Tetapi disebutkan juga bahwa kenapa kira-kira bersyukur ini merupakan nikmat. Disebutkan di dalam Al-Quran juga, wa qalilum min ibadiyas syakur, bahwa pribadi syakur ini pribadi yang langka. Pribadi penuh syukur ini pribadi yang langka. Maka jika kita mampu untuk bersyukur, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri dan para alumni sekalian, mengapa pribadi penuh syukur ini begitu istimewa? Karena yang pertama, banyak orang melakukan amal ibadah itu semata-mata untuk kemanfaatan dirinya sendiri. Orang melakukan ibadah sejelek-jeleknya adalah untuk mendapatkan kedudukan di antara makhluknya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat. Sejelek-jeleknya adalah untuk mendapatkan kedudukan di sisi makhluk, mendapatkan pujian. Sebaik-baiknya dalam ibadah kita adalah mendapatkan atau mengharap ridha Allah. Di dalam kita beribadah, sebaik-baiknya tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah kepada kita. Nah, di dalam bersyukur ini ada taraf yang lebih tinggi lagi, karena bersyukur itu berarti kita melakukan amal, bentuk performasi rasa syukur kita kepada Allah, bukan beramal untuk kemanfaatan kita sendiri.
Jadi ketika kita bersyukur, kita beramal untuk memuji Allah. Maka mengapa pribadi penuh syukur ini begitu istimewa? Salah satunya juga sebagaimana diungkapkan oleh ulama di dalam perumpamaan, misalkan dibandingkan dengan sikap sabar. Menurut para ulama itu, sabar itu adalah sikapnya para budak, sementara bersyukur itu adalah sikapnya orang-orang yang merdeka. Karena mengapa? Karena bersabar itu berarti sekedar menahan diri. Menahan diri dari perbuatan buruk, menahan diri dari hawa nafsu, itu bersabar. Bersabar sekedar menahan diri. Sifatnya pasif. Sementara bersyukur aktif. Bersyukur itu berarti adalah beramal, sekaligus jika kita sudah beramal, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Meninggalkan syahwat. Kalau kita bersabar, kita akan mendapatkan pujian dari makhluk. Tetapi kalau kita bersyukur, kita memuji Allah. Inilah mengapa taraf bersyukur itu menurut ulama lebih didahulukan daripada bersabar. Para santri dan para alumni, pribadi syakur, pribadi penuh pujian, pribadi dambaan para nabi ini menjadi cita-cita yang semakin kontekstual saat ini di dalam kita menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita perlu terus merenung, berefleksi, mempertanyakan, cukupkah kita menghadapi Ramadan ini dengan bersabar? Cukupkah Ramadan ini kita isi dengan menahan diri saja? Maka jika Ramadan ini tentang sabar, mudah kita melaluinya. Misalkan dengan tidur sepanjang hari atau menonton serial drama tak henti-henti. Mudah kita melalui Ramadan. Kita perlu terus merenungkannya, apakah kita merasa Ramadan ini sekedar sebagai cobaan dan ujian, bukan sebagai berkah? Sungguhkah kita di sini ini sulit untuk bersyukur bahwa kita dibebaskan sepanjang 11 bulan dan hanya dibatasi di dalam 1 bulan? Yang mana dalam 1 bulan itu pun terdapat 1 malam yang memiliki keutamaan lebih daripada 1000 bulan. Ini perlu menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Selamat menunaikan ibadah puasa dan terus menjaga kesehatan. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan juga dianugerahi keutamaan khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.